Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan bersama, yaitu penerapan sains dalam pengembangan teknologi. Nah, dengan materi yang akan kami presentasikan, yang pertama yaitu menganalisis penerapan sains dalam perkembangan teknologi. Yang kedua, menganalisis keterkaitan perkembangan sains dengan RI 1.0 hingga 4.0. Yang ketiga, menyusun artikel ilmiah terkait penerapan sains dalam perkembangan teknologi. Latar belakang penerapan sains dalam pengembangan teknologi yaitu berawal dari keinginan manusia untuk memahami dunia di sekitarnya dan mencari cara agar hidup jadi lebih mudah dengan mengamati, mencoba, dan membuat teori. Sains membantu menciptakan berbagai alat dan sistem yang kita gunakan sehari-hari. Sejak zaman revolusi industri, sains dan teknologi makin saling mendukung, penemuan ilmiah jadi dasar teknologi baru. Sementara teknologi membantu mempercepat hasil riset ilmiah. Hasilnya bisa kita lihat dari kemajuan di bidang kesehatan, transportasi, komunikasi, sampai energi. Selain itu, sains dan teknologi juga jadi andalan dalam mencari solusi untuk masalah besar dunia seperti perubahan iklim dan krisis lingkungan. Penerapan sains dalam teknologi terus berlanjut, mendorong kita menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Perjalanan panjang dari pengamatan sederhana hingga penemuan-penemuan mutakhir membuktikan bahwa rasa ingin tahu manusia adalah mesin penggerak utama kemajuan. Sejak revolusi industri, kita telah menyaksikan percepatan eksponensial dalam inovasi dengan teknologi yang semakin canggih dan terintegrasi. Di masa depan, kita dapat mengharapkan kemajuan lebih lanjut di bidang non teknologi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan yang akan merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, perkembangan ini juga harus diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab etis dan keberlanjutan. Tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis energi membutuhkan solusi inovasi dan kolaborasi internasional yang kuat. Dengan menggabungkan kekuatan sains, teknologi, dan etika, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan bagi kita semua. Baiklah, penerapan sains terbagi menjadi 3. Pembelajaran konsep sains. Teknologi adalah dengan menerapkan pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM dalam pembelajaran konsep sains. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep sains dengan teknologi dan masyarakat sehingga siswa dapat memahami bagaimana sains dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada penerapan teknologi sains data. Contoh penerapan teknologi sains dalam kehidupan adalah penggunaan teknologi sains data seperti pada pencatatan kehadiran karyawan dengan sistem fingerprint, pencarian rute tercepat via Google Maps, dan pendeteksi adanya kanker dari foto ronsen. Yang ketiga itu pengembangan teknologi. Penerapan sains dapat dilihat dalam pengembangan teknologi seperti dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah, dan teknologi pertanian ramah lingkungan. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan besar dalam cara produksi barang yang terjadi karena perkembangan teknologi dan mesin. Revolusi ini mengubah sistem ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara drastis. Revolusi industri ini dimulai dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Nah, selanjutnya apa aja sih yang terjadi di revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0? Nah, pada revolusi industri 1.0 yang terjadi pada akhir abad ke-18, itu tuh secara umum terjadinya penggunaan mesin berbasis manufaktur, di mana ditemukannya teknologi mesin uap yang mendorong mekanisme dalam proses industri. Nah, yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-19. Ini tuh terjadi produksi massal dengan mesin bertenaga listrik, di mana diterapkannya konsep produksi massal melalui produksi interchangeable parts, penggunaan mesin bertenaga listrik, dan ditemukannya konsep standarisasi industri. Lalu yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0 yang terjadi pada awal abad ke-20, di mana teknologi informasi dan elektronika mendorong level baru otomasi pekerjaan kompleks, di mana diterapkannya teknologi informasi dan elektronika untuk otomasi produksi dan penerapan konsep konsuminasi
industri. Lalu ada revolusi industri 4.0 yang terjadi pada masa sekarang, di mana integrasi dunia online dengan produksi industri untuk peningkatan efisiensi nilai produksi industri, di mana didasari pada penerapan Cyber Physical Production System atau CPPS yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Keterkaitan perkembangan sains dengan RI 1.0 sampai 4.0. Yang pertama, RI 1.0 atau akhir abad ke-18. Mekanisme sains yang berperan yaitu fisika dan mekanika klasik atau Newtonian yang berdampak penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt yang mendorong mekanisme produksi di sektor industri dan transportasi ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan produksi yang lebih efisien. Yang kedua, RI 2.0 yang di akhir abad ke-19. Produksi massal dan listrik. Sains yang berperan yaitu elektromagnetisme, kimia industri yang berdampak, penemuan listrik dan motor listrik dengan sistem komunikasi awal yaitu telegram dan telepon. Ilmu kimia memungkinkan pembuatan baja, plastik, dan obat-obatan secara massal. Yang ketiga itu RI 3.0 yang di sekitar 1970-an, otomisasi dan teknologi informasi sains yang berperan yaitu elektronika, informatika, dan ilmu komputer yang berdampak penggunaan komputer dan robotik di industri sains yang mendukung pengembangan perangkat lunak yang otomisasi ini lini diproduksi. Peningkatan efisiensi dan akurasi. Yang keempat, RI 4.0 yang di awal abad ke-21. Digitalisasi dan kecerdasan buatan. Sains yang berperan yaitu kecerdasan buatan, big data, internet of things, bioteknologi yang berdampak integrasi antara dua fisik dan digital. Teknologi seperti AI dan cloud computing memungkinkan pengambilan keputusan otomatis dan personalisasi layanan. Kesimpulan, analisis histori revolusi industri secara tegas menunjukkan bahwa sains adalah fondasi fundamental bagi setiap pengembangan teknologi, dari termodinamika, mesin uap, hingga AI era digital. Inovasi teknologi selalu berakar pada penemuan dan pemahaman ilmiah yang mendalam. Hubungan sains dan teknologi bersifat simbiotik. Sains menyediakan pengetahuan, teknologi memfasilitasi eksplorasi. Oleh karena itu, investasi keberlanjutan dalam riset sains fundamental sangat krusial untuk menjaga momentum inovasi dan mengatasi tantangan masa depan, membuka jalan bagi kemajuan peradaban.